mau menjadi pengantenku nanti di sana. Sama potong aja. Aku mau hafal dulu nih mukamu yang mana. Oke, aku ingat. Engkau akan jadi pengantenku dan kau akan bersamaku di kamar. Oke? Nah, gitu ya. Tandain mukanya, Yesus tandain. Tandain mukanya, Ji. Apa? Udah aku hafal, aku hafal mukanya. Ini betul-betul selera aku ini yang seperti ini. Ini selera tertinggi ini seperti ini. Bibirnya seksi tuh, Yesus, bibir si Marubah, iya. tengok lah. Bibir atas apa bibir belakang nih ya? Bibir belakangnya bagus kayaknya nih ya. Nah, aku perhatikan dulu baik-baik. Oke. Aku akan menaruh tanda di mukanya. Jadi Marubah, Tanda kuning sudah cukup ya, tanda kuning. kau sangkallah itu dulu, apa solusinya di dalam Kristen? Kalau kau diam saja, berarti memang tak ada solusi di dalam ajaranmu. Kalau sebuah ajaran tidak dapat memberikan jalan keluar, apa alasannya untuk diikutin? Coba. Ada solusinya. Apa itu solusinya? Apa solusinya apa? Ada solusinya. Ketika seseorang yang pasangan memiliki suami istri, istrinya sakit, ya. Jadi dia suami ya harus berdoa, bergumul agar istrinya bisa sembuh. Karena sakralnya itu satu ya, itu satu. Terus ya, kemudian yang kedua, sakralnya pernikahan itu mengikat sampai dia mati. Jadi artinya ya dia harus berjuang sampai dia sembuh. Kalau dia tidak sembuh, antara dua, mati atau sembuh, kan begitu. Jadi dia tidak bisa, karena dia adalah umat Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, ya atas usaha perjuangan doanya, imannya yang akan memberikan kesembuhan atau jalan keluar. Jika mati ya bisa dia menikah lagi, tidak berdosa. Kalau sakitnya sampai 5 tahun gimana? Mau 5 tahun, 10 tahun kan itu tetap bisa melakukan. Kalau tidak bisa kan berbagai cara suami istri itu bisa lakukan. Kalau masalah itu memang menjadi pondasi. Kayak mananya Marubah ini sakitnya stroke bos, mata aja yang cuman kedip-kedip matanya. Betul aja lah. Kan iya kan nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, itu cuma kedap-kedip. Berikan, itulah jawaban Alkitabiahnya. Dia harus berdoa, bergumul. Berdoa. Tuhan akan Mohon maaf ya, sebelumnya mohon maaf, aku dipanggil Bapak ya, aku disuruh tidur siang. Nanti kita jumpa lagi ya. Aku disuruh bobok siang sama bapakku. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa Tuan. Bukan segampang yang bilang itu. Ada sedikit apa, kawin, ada kawin, nggak dapat kawin. Bukan Marubah, kau jawabanmu ini cemana? Berdoa selama bertahun-tahun. Aduh, kayak mana ini pendeta Palubu jawabannya? Tujuan ajaran selangkah coba bidadari kan begitu. Sedangkan surga yang ditanya solusi, ini nggak bicara surga. Yang ditanya solusinya apa? Jadi Marubah. Jadi solusinya yang pertama dia harus berdoa, bergumul, berusaha agar istrinya bisa sembuh. Kalau 5 tahun nggak sembuh-sembuh, ya itu kan kalau ada pengalaman gitu sih. Kalau banyak bukan 2 bulan sembuh. Emangnya stroke? Perlu saya nggak perlu saya ajari Anda. Banyak yang stroke sampai 5 tahun itu banyak loh. Solusinya gimana itu? Solusinya itu tetap dia harus mempersetia kepada istrinya. Kalau tiba-tiba berdiri ingin melampiaskan hawa nafsunya gimana? Kekocok lah burung kau itu.
Nah, itu Nah, ini Uco ini. Ini Uco ini betul. yang mana itu? Dua. Maruba nggak ada solusi, Maruba ini. Uco yang punya solusi. Karena terlalu bodoh sekali Anda sehingga hal seperti itu pun Anda tidak bisa Wih, menjawab. Cok, dibilang bodoh kok, Cok. Janganlah begitu. Gunakan sedikit pikiran itu. Jadi ketika dikatakan jangan sampai kayak bayi. Bayi itu kan harus disuapi. Ini Mbak Diko apa dulu buburnya gitu. Maruba, kita nanya pelan-pelan. Baik, aku kasih contoh dulu di dalam Islam. Di dalam Islam jika mendapati kasus seperti ini, maka laki-lakinya sabar dulu. Laki-lakinya dibolehkan untuk menikah tanpa menceraikan istrinya yang sedang sakit, tetap dirawat. Nah, itu baru solusi. Nah, di sini di dalam Kristen, aku nanya solusinya. Kau katakan berdoa, munafik namanya kau itu, Marubah. Terus kau nggak memikirkan hati dari istrimu. Apa janji setia itu? Karena Anda kan pegang itu apa hanya nafsu. Berarti Anda itu kawin hanya nafsu, modal nafsu. Baik, kalau kau katakan berdoa, aku minta satu saja. Doanya itu kayak mana bunyinya? Kau modal nafsu aja. Kau nggak Iya, pikirkan kalau ngapain kau nikah? Kau nggak sadar kalau Yesus juga mengajarkan poligami, gila. Itu nanti, jangan ke Yesus dulu, Bang. Nanti jangan Yesus dulu. Lu lebih baik masak di dapur sana. Kau kan kalau memang dikatakan berdoa di situ Maruba, aku minta satu saja doanya. Contohkan kepada kami, kayak mana doanya? Ya itu lagi perlu diajari. Aduh, hapur lah. Contoh, aku kasih satu contoh soalan. Berdoa untuk kesembuhan istrimu pun kau nggak bisa, nggak tahu. Bukan itu saja, bukan untuk itu saja. Contoh nih, kau sedang melihat televisi, tiba-tiba lewat iklan sabun mandi. Nah, artisnya ini tadi mulus kulit dari atas sampai bawah. Dengar dulu. Anda bodoh sekali, istri tadi masih hidup. Jadi begini Bang Farisi, salah satu doanya itu yang terbaik adalah, ya Tuhan, kalau sekiranya istriku masih diberi kesempatan, masih diberi kesembuhan, sembuhkanlah segera ya Tuhan. Kalau sekiranya tidak bisa sembuh lagi, mohon percepat kematiannya ya Tuhan. Nah seperti itu, biar bisa nikah lagi. Doa kalian lah itu doa yang jelek. Betul, Anda tidak paham. Anda tidak paham. Gini. Jadi begitu, makanya saya bilang karena tujuan kalian itu adalah selangkangan. Jadi ya begitu. Istri kalian nggak menjaga perasaan seorang hati seorang perempuan. Istri yang dia pikir dirinya nafsu, dia nanti kubawakan ke pemabuk. Ini bisa begini Maruba. Di dalam Islam itu bisa seperti ini. Kita rawat istri kita, kita doakan istri kita, sambil lalu kita menikah lagi, poligami. Nah, itu solusinya dalam Islam. Oke, saya tanya begini. Siapa tadi yang bilang itu? Saya tanya begini. Ada suaminya. Tanya ada suaminya. Sakit begitu, burungnya nggak hidup apa terluka atau kenapa? Lalu istrinya bisa nikah lagi atau tidak? Cerai. Minta cerai. Cerai. Soalan bagus. Ini soalan bagus. Jadi kalau dia kawin lagi, baik, kita jawab. Dia dapat suami yang baru. Jadi dua suaminya. Yang sakit ini dia rawat. Yang sakit ini dia rawat. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian suaminya disembuh. Sekarang dua suaminya. Kita jawab. Dua suaminya. Kita jawab. Apa mau Anda bilang lagi? Kita jawab. Ya, kita jawab ya. Oke, dengarkan baik-baik. Bagaimana di dalam Islam seorang istri yang mendapati suaminya ampoten, bukan impoten ya, tapi ampoten, nggak bisa berdiri, maka pihak istri boleh meminta cerai. Kenapa boleh meminta cerai?
bukan dampoten kawan. Dengarkan Ada Bukan hadisnya dampoten enggak? tapi sakit. Dengarkan Ada dulu. Nanti tahu enggak? Jangan Itu nanya ada ke luka di situ Allah. kena kanker. Oke. Beberapa Oke, tahun, buruknya 5 mati. tahun, Oke. 6 Parah tahun. ini, parah ini. Udah? Apakah Parah, dia boleh menikah lagi? Seperti Anda. Berarti kalau bilang Anda tidak boleh, parah Maruba ini.